Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Taufik. Tentunya di channel Jendela Mistis. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa selalu setia menemani saya ketika membuat konten dan mendukung channel Jendela Mistis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga senantiasa diberikan kelancaran rezekinya. Dan juga bagi kalian yang ingin membagikan pengalaman horor yang pernah kalian alami, silahkan DM ke Instagram Jendela Mistis. Dan linknya akan saya sampaikan ataupun saya tuliskan di kolom deskripsi. Siapa tahu pengalaman horor yang pernah kalian alami bisa dijadikan pelajaran bagi banyak orang. Dan tanpa berlama-lama, gosipin setan dimulai. Selesai sudah perjuanganku membangun usaha yang aku impikan sejak kecil. Sore ini aku dan rekan kerja sekaligus sahabat terbaikku yang bernama Rena terduduk lemas di ruang kantorku. Kami berdua pasrah dengan berakhirnya rintisan usaha sepatu lokal karena penjualannya yang tak kunjung mendapat untung. Kami kelabakan menggaji karyawan karena itu. Dan pada akhirnya kami memutuskan untuk menutup usaha ini. Lagi pula siapa yang peduli dengan merek sepatu lokal di tengah pandemi? Orang hanya peduli dengan kesehatan dan kebutuhan makan dalam situasi seperti ini. Nat, gak apa-apa, kita masih bisa usaha lagi kok, kata Rena sambil mengelus punggungku menenangkan. Aku hanya bisa menghela nafas. Kata-kata Rena memang benar. Ini hanyalah satu dari kegagalan yang pada akhirnya akan datang kepada pengusaha kecil-kecilan sepertiku. Tapi saat ini aku masih belum bisa merelakan usahaku yang sudah kurilis sejak dulu. Sekarang jungkir balik. Aku bangun bersama Rena begitu saja. Tiba-tiba mata Rena berbinar-binar. Dia kemudian mengatakan suatu hal kepadaku. Nat, ke Sragen yuk, kita naik gunung, ajak si Rena. Hah? Buat apa naik gunung, Ren? Tanyaku. Biar lo gak sedih lagi, jawabnya sambil mengulum senyum. Kenapa harus naik gunung? Tanyaku dengan heran. Aku pernah dengar kalau naik gunung yang ini bisa bikin usaha lancar, kata si Rena. Lah, pesugihan dong Ren kalau gitu namanya, kataku. Lagian kita mau bayar utang-utang kita pakai duit apa, Nat? Kita udah beneran bangkrut saat ini, ucap si Rena. Kata-kata Rena memang ada benarnya. Aku terlarut-larut dengan kesedihan, sehingga lupa kalau ada utang yang harus kami bayar dari pendanaan perusahaan. Aku tak punya pilihan lain selain mengiyakan ajakan si Rena. Hari itu tepatnya malam 1 Suro. Aku dan Rena mengendarai mobil dari Jakarta menuju Sragen. Sepanjang perjalanan, aku mencoba bertanya tentang apa yang akan kami lakukan di sana. Namun Rena tidak mau buka mulut. Alasannya dia tak ingin aku membatalkan rencana kita. Dan aku akhirnya memilih diam saja. Selama perjalanan itu, aku memutuskan untuk tidur di mobil. Dan tak lama kemudian kami sampai di tempat tujuan. Namun aku tak melihat apapun yang berbentuk gunung. Yang ada hanyalah tempat seperti makam keramat yang berbentuk bukit. Aku kemudian memberanikan diri bertanya kepada Rena. Ren, mana gunungnya? Kata lo kita mau naik gunung, tanyaku pada Rena. Ya ini gunungnya, Nat. Gunung Kemungkus namanya. Dia emang bukit, bukan gunung, jawab Rena sambil nyengir. Terus kita mau ngapain di sini? Tanyaku kepada Rena. Udah, ikut gua aja, jawab Rena. Rena lalu menyeret tanganku untuk bergegas menuju makam tersebut.
Namun alih-alih mengajakku ke makam, Rena malah menemui seorang laki-laki yang berdiri di bawah pohon besar. "Piyambaan, Mbak?" tanya laki-laki itu. "Enggih Mas, piyambaan," jawab Rena. Aku sama sekali tidak mengerti perkataan mereka. Laki-laki itu kemudian menuntun kami ke sebuah tempat yang mirip penginapan. Di dalamnya terdapat banyak sekali kamar-kamar. "Jadi, Rena mau mengajakku menginap di sini?" Pertanyaan yang ada di dalam hatiku. "Niki kamar Mbak, nanti jam 12 malam langsung saja menuju ke air terjun, lewat jalan belakang," kata laki-laki itu, lalu meninggalkan kami berdua di kamar ini. "Lo ngapain ngajak gua ke penginapan kecil kayak gini, Ren?" tanyaku. "Shh, bukan kayak gitu, Nat. Pokoknya sekarang lo mandi yang wangi, terus siap-siap ke air terjun sama gua," kata si Rena. Aku lalu mandi seperti yang dikatakan Rena. Di jalan aku bertemu dengan seorang laki-laki yang sepertinya juga menginap di tempat itu. Anehnya dia memandangku genit, seperti ingin melakukan hal yang aneh-aneh. Aku melengos masuk ke kamar mandi tanpa menghiraukan lelaki itu. Sehabis mandi aku langsung kembali menuju kamar. Namun karena kelelahan, aku malah jatuh tertidur. Tanpa aku mengerti, aku tiba-tiba saja sudah berada di dalam sebuah hutan. Anehnya hutan itu terlihat sangat terang, alih-alih gelap seperti hutan biasanya. Lalu di tengah hutan itu ada sebuah cahaya biru yang sangat terang. Aku yang tidak tahu arah segera menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, aku menemukan pemandangan yang sangat membuatku terkejut. Aku melihat Rena dan orang-orang yang banyak sedang melakukan pesta seksual di dalam kubangan air terjun tersebut. Aku menutup mulutku dengan telapak tanganku karena saking tak kuat dengan apa yang kulihat. Tiba-tiba tempat itu bergemuruh, seperti telah terjadi gempa. Orang-orang itu berlarian karena ketakutan. Dari kejauhan aku melihat Rena tidak beranjak dari tempatnya. Dia malah berdiri di tengah kubangan air, seakan menunggu tanah di atasnya longsor mengenai dirinya. Aku terbangun dari tidurku dengan keringat sekujur tubuh. Sungguh mimpi yang aneh. Saat aku sadar, Rena tidak ada di sebelahku. Kemana dia pergi? Aku ingat semalam laki-laki pemilik tempat ini menyuruhnya untuk pergi ke air terjun yang berada di belakang penginapan. Aku kemudian bergegas menuju tempat itu lewat jalan belakang. Tak kusangka di belakang tempat ini adalah hutan yang ada di dalam mimpiku tadi. Benar-benar mirip dan nyata. Menurut instingku, aku kemudian menyusuri hutan itu sesuai rute yang aku ingat dalam mimpiku. Namun ada yang berbeda kali ini. Ada banyak orang berkerubung di dekat air terjun itu. Mereka seperti menggumamkan sesuatu sambil menutup hidungnya masing-masing. Apa yang terjadi? Karena penasaran, aku menerobos orang-orang itu. Betapa terkejutnya aku ketika mendapati mayat seorang wanita mengambang di tengah kubangan air terjun. Mayat yang telanjang bulat itu melungkup dan mengeluarkan bau amis. Dari kejauhan mayat itu perlahan berbalik dan memperlihatkan wajahnya. Aku menjerit dan kaget sejadi-jadinya, tak kala melihat wajah mayat itu, yang ternyata sahabatku sendiri, yaitu si Rena. Itulah sedikit cerita yang bisa kami sampaikan. Hikmah dan nilai positif di balik cerita ini.
Jangan mudah tergiur dengan hal pesugihan. Yang pertama, itu dilarang di dalam agama. Dan yang kedua, orang yang melakukan pesugihan tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.